Dalam hadis Abu Umais atau Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya sahabat Ansor, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang kisah pertama sekali Rasulullah SAW ingin menetapkan azan untuk memanggil orang sholat. Maka ada 3 yang diusulkan para sahabat ketika itu. Usulan yang pertama, menancapkan bendera. Setiap masuk waktu sholat ditancapkan bendera di masjid supaya orang-orang lihat masuk waktu sholat. Tapi Rasulullah SAW menolak usulan ini. Kemudian usulan yang kedua, fadzukira lahul kun'u. Disebutkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan trompet? Bagaimana kalau kita menggunakan trompet untuk memanggil orang sholat? Maka apa jawab Nabi SAW? Huwa min amril Yahud. Meniup trompet itu termasuk kebiasaan Yahudi. Ditolak oleh Nabi SAW. Karena itu bukan kebiasaan kaum muslimin, itu kebiasaan Yahudi. Fadzukira lahun nakus. Berikutnya yang ketiga, diusulkan kepada beliau, bagaimana kalau lonceng saja, menggunakan lonceng setiap masuk waktu sholat. Maka Nabi SAW bersabda, huwa min amrin nasara. Itu kan kebiasaan Nasrani. Ditolak lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai datang sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengabarkan tentang azan. Maka sampai hari ini kita menggunakan azan untuk memanggil orang sholat. Tetapi jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik, Rasulullah SAW menolak untuk meniup trompet, menolak untuk memukul lonceng. Alasannya apa? Karena itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Tapi sekarang kita saksikan, menjelang tahun baru, umat Islam berlomba-lomba buat trompet, berlomba-lomba beli trompet, meniup trompet. Subhanallah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, itu termasuk kebiasaan Yahudi. Salah satu bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir adalah menyerupai mereka, meniru-niru mereka, bersikap latah terhadap mereka. Hilang jati diri kita sebagai seorang muslim gara-gara bersikap latah kepada orang-orang kafir. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Barang siapa menyerupai, meniru-niru, meneladani dan mengikuti Rasulullah SAW, maka dia bagian dari golongan Rasulullah SAW. Tapi barang siapa yang meniru-niru, menyerupai, bersikap latah kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bagian dari mereka. Maka kita pun paham bahwa meniru-niru, bertasyabbuh, menyerupai, bersikap latah terhadap orang-orang kafir, terkena ancaman. Orang yang melakukannya bagian dari mereka, karena dia telah bersikap loyal kepada mereka.